Nasution yang beliau ini langsung Bapak Ibu semuanya langsung dari Jepang karena kebetulan beliau lagi sedang tugas di Jepang. Jadi langsung dari Jepang. Ya, selamat pagi Pak Indra Kusuma. Selamat pagi Mas Freddy. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, siap. tengah kesibukannya ya Pak Indra Kusuma ya. Barakallah ini sukses selalu. Oke, silakan Pak Indra Kusuma untuk memulai sesi pertama kami. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat semuanya. Terima kasih Mas Freddy. Saya selalu semangat kalau mendengar Mas Freddy itu ngasih speech itu sangat luar biasa. Saya semakin semangat dan mungkin seperti kita setuju lah Mas Freddy ini udah cukup luar biasa memberikan membawa acara dan sebagainya. Yang kami hormati Pak Anang, lama nggak berjumpa sama Pak Anang dari Asosiasi Franchise Indonesia, kemudian Ibu Linda dari Neo, dan Ibu Dirjen, Ibu Gati. Terima kasih tadi cukup memberikan informasi dan kita baru dapat sebuah inspirasi bahwa pesantren ternyata juga merupakan sumber atau merupakan sebuah, jika dikelola dengan baik, bisa tidak sekedar tempat belajar, tapi juga menjadi sumber kegiatan perekonomian. Kemudian yang kami hormati Bapak Muhammad Teguh dari Financial Expert Halovina Financial, kemudian Bapak Anwar Yusuf, Kepala Departemen Produk Pegadaian Syariah, dan Ibu Sandy dari Kepala Humas Promosi Majalah Gontor. Hari ini sangat spesial, ya terima kasih Mas Freddy. Saya lagi di Jepang memang, ya Jepang memang semakin ke sini sepertinya lebih dekat dengan matahari karena suhunya sekarang 47 derajat. Mungkin jauh kalau di bumi mungkin Jepang lebih dekat dengan matahari sepertinya. Ya, hari ini sangat spesial, kita akan belajar dan memberikan mendapatkan informasi, berbagai pengetahuan, pengalaman dari para narasumber yang menurut saya cukup luar biasa sekali. Saya membaca beberapa CV-nya, cukup expert sekali di dunia etika bisnis syariah, karena ini merupakan isu yang cukup menarik hari ini. Nah, kita langsung saja kepada pembicara pertama. Kami persilakan ke Bapak Teguh ya, sebagai Financial Expert Halovina, the Financial Digital Advisor. Kita akan banyak belajar mungkin dari Pak Teguh tentang bagaimana financial di saat ini gitu ya. Monggo Pak Teguh, waktu dan tempat kami persilakan. Ya, tapi sebelum Pak, ya selamat pagi Pak Teguh. Sebelum Pak Teguh menjelaskan secara detail bagaimana etika bisnis syariah, kita akan melihat terlebih dahulu seperti apa sih Halovina ini melalui TVC berikut ini. Oke, langsung aja atau gimana? Langsung, seperti ada. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, para peserta webinar pada pagi menjelang siang hari ini, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa silaturahim. Ya, terima kasih Pak Indra Kusuma Nasution atas waktunya. Yang saya hormati juga Pak Anwar
Yang saya hormati juga Ibu Sandy dan Bapak Ibu sekalian, baik yang termasuk dari Neo Expo dan sebagainya, termasuk Asosiasi Franchise Indonesia. Baik, izinkan saya untuk share screen Pak Indra ya, untuk melengkapi bukan belajar sama saya sih, lebih tepatnya kita ngobrol bareng-bareng aja, saling bareng-bareng berkaitan dengan sebuah tema yang ini tema berat sebetulnya. Ini tema berat banget. Bicara tentang etika bisnis. Kita ketahui bahwa etika itu bagian dari pohon ilmu besar dalam Islam. Gitu. Sehingga kita nggak bisa lepaskan etika itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kita hidup harus secara komprehensif menjalankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, menjalankan apa yang kita yakini ini, karena di dalam Al-Baqarah, ini sekedar sebagai background, disebutkan dalam Al-Baqarah ayat ke-208, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatisy syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara totalitas, secara keseluruhan. Nggak bisa setengah-setengah, nggak bisa kita hanya pilih yang kita suka doang gitu. Karena Islam itu bukan prasmanan yang kita bisa pilih menu yang kita suka, sementara menu yang kita suka nggak kita pilih, enggak gitu kan. Karena yang kita suka belum tentu jelek, yang kita suka belum tentu baik, maaf. Yang kita nggak suka belum tentu nggak baik buat kita. Karena udah pasti apa yang dihidangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Islam itu semuanya pasti akan baik buat manusia. Kenapa? Karena Allah lah pencipta kita gitu kan. Jadi Allah Maha tahu lah apa yang baik buat kita. Maka dikasih tatanan hidup yang begitu komprehensif sehingga kita harus masuk ke dalam Islam secara totalitas, secara keseluruhan. Dan kita dilarang untuk ikut-ikutan sama langkah-langkah setan yang pasti akan menjerumus kita. Kenapa? Karena setan itu adalah musuh yang nyata bagimu gitu kan. Jadi kalau kita melihat ada orang lain kurang kita sukai, perbuatannya segala macam, yakinlah bahwa mereka itu bukan musuh kita. Kenapa? Karena musuh kita itu adalah setan. Ya, setan meskipun setan kadang berwujud jin, bisa juga berwujud manusia. Yang kita benci bukan manusianya, tapi perbuatan setannya itu. Karena memang dinyatakan oleh Allah bahwa yang musuh kita itu setan. Nah, berkaitan dengan etika bisnis, gitu kan. Sebelumnya saya diminta untuk juga memperkenalkan apa itu Halovina. Halovina itu sebuah aplikasi di handphone. Anda bisa download itu di gadget Anda, baik yang iOS maupun yang Android. Anda bisa download di App Store-nya gitu, yang membantu Anda untuk membuat perencanaan keuangan. Nah, ini kira-kira sebelah kanan ini adalah tampilan dari aplikasi Halovina. Kita membuat, atau Halovina ini dibuat untuk membantu user, untuk terutama generasi milenial, untuk merencanakan keuangannya. Sehingga generasi milenial yang kita tahu maunya instan, maunya semuanya serba digital, gitu kan, tetap bisa mengelola keuangannya dengan baik. Maka kita ada fitur yang namanya Life Plan. Itu kira-kira ada 4 fitur yang secara global ya di dalam Halovina. Itu yang pertama adalah Life Plan. Bagaimana seseorang bisa membuat perencanaan keuangan di masa mendatang. Misalkan dia ingin pergi haji, gitu kan, sekian tahun lagi untuk ngumpulin uang dapat seatnya, gitu. Nah itu setiap bulan harus investasi berapa. Nah itu bisa ngambil atau gunakan fitur di Halovina yang Life Plan. Kalau Anda ingin berinvestasi kan gini, udah tahu nih, saya tujuannya mau pergi haji 5 tahun lagi, daftarnya 5 tahun lagi, misalkan gitu ya. Sehingga harus punya uang sekian. Katakan kalau sekarang 25 juta, mungkin 5 tahun lagi enggak 25 juta lagi, mungkin bisa naik gitu kan. Nah, kebutuhan Anda untuk 5 tahun lagi misalkan menjadi 35 juta. Setiap bulan harus investasi berapa? Nah, maka di Halovina juga ada robo investment. Robo investment ini membantu Anda untuk berinvestasi bukan kepada Halovina investasinya, tapi investasinya melalui aplikasi Halovina yang untuk memilih bisa beli reksadana, bisa beli emas dan lain sebagainya, gitu kan. Yang sekarang masih akan terus dilengkapi produk-produk investasi yang ada di Halovina, sehingga yang tadi untuk bikin plannya
kemudian implementasinya gimana? Kadang-kadang orang udah tahu bikin plannya udah bisa nih tahu setiap bulan harus nabung sekian, tapi mau investasi nggak bisa difasilitasi ya di aplikasi ini sekaligus, bukan hanya merencanakan keuangan, juga implementasi juga dilakukan. Kalau Anda bingung pengen tanya kepada ahlinya, Anda bisa gunakan fitur yang baru di launching yaitu Vina Consult, yaitu bisa ngobrol dengan perencana keuangan independen dengan keahlian yang memadai gitu ya, yang memang ahlinya di bidang itu, yang expertnya di bidang itu. Nah, Anda bisa tanya-tanya di situ melalui fitur Vina Consult. Kalau Anda agak gimana gitu ya, ketemu sama orang, nggak bisa terbuka sama orang, tapi ingin tahu kondisi keuangan Anda sehat apa enggak, Anda bisa juga menggunakan financial planning tools untuk mengukur kondisi keuangan Anda sehat atau enggak. Nah, kalau Anda download sekarang, Anda bisa menggunakan referral code-nya yaitu Game Changer 1 sesuai dengan event ini. Nanti ada beberapa cashback yang tentu ada syarat dan ketentuan berlaku. Silakan hubungi marketingnya. Baik, bicara tentang etika bisnis. Nah, kita ketahui bahwa dalam Islam itu ada 3 pohon ilmu besar. Yang pertama ngomongin tentang ideologi, yaitu akidah. Yang kedua ngomongin tentang hukum, yaitu syariah, yang nanti kita akan bahas lebih dalam. Yang ketiga ngomongin tentang akhlak. Nah, ini makanya saya bilang ini cukup berat, karena ini ada 2 pohon ilmu yang akan kita gabungin dalam pembahasan kita tentang etika bisnis. Etika bisnis, etika sendiri adalah bagian daripada akhlak, di mana akhlak ini tidak banyak ya dibahas. Tidak banyak dibahas, padahal ini memiliki kedudukan yang penting. Bahkan Rasulullah itu mengatakan bahwa misi utama Rasulullah itu untuk menyempurnakan akhlak. Nama buistu liutami makarimal akhlak. Jadi sesungguhnya aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlak, kata Rasulullah, bukan untuk menetapkan hukum. Sehingga kita sangat jelas terang benderang melihat bagaimana Rasulullah SAW kadang-kadang mengabaikan hukum untuk mengutamakan akhlak. Ya. Seperti misalkan Rasulullah itu berapa kali kita punya dengar ceritanya kan, dilempari batu ketika beliau lagi berjalan atau lagi ke masjid gitu ya. Apa yang dilakukan Rasulullah? Secara hukum Rasulullah itu berhak membalas karena ada hukum qisas secara hukum. Tapi apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah gunakan etika, Rasulullah gunakan akhlak. Ya. Kenapa gunakan akhlak? Karena dia punya tujuan yang jauh lebih besar. Gitu ya. Nah, akhlak inilah misi utama Rasulullah SAW. Sehingga dalam berbisnis, apalagi bisnisnya adalah bisnis yang halal, bisnis yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, maka akhlak ini harusnya melekat kepada operasional, keseharian kita, baik dalam bisnis maupun sehari-hari. Nah, kita bahas sedikit tentang apa itu syariah. Baru nanti kita akan bahas apa itu tentang etika bisnis syariah. Alhamdulillah, secara peraturan perundang-undangan di Indonesia sudah mengakomodir adanya sesuai dengan prinsip syariah. Apa sih yang dimaksud dengan prinsip syariah? Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam. Ini undang-undang tentang perbankan syariah misalkan. Prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam menetapkan fatwa di bidang syariah. Nah, yang dimaksud lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah adalah Majelis Ulama Indonesia. Sehingga kita memiliki rujukan yang sama dalam hal prinsip syariah dalam bisnis. Gitu kan. Itu fatwa dari Majelis Ulama Indonesia yang dalam hal bisnis, keuangan, dan perekonomian itu ada suatu organisasi di bawah Majelis Ulama Indonesia yang dikasih amanah untuk menetapkan fatwa di bidang keuangan, di bidang bisnis, dan di bidang ekonomi syariah, yaitu Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Nah, peraturan yang lain di POJK tentang penerapan prinsip syariah di pasar modal, kata prinsip syariah di pasar modal adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan syariah di pasar modal berdasarkan lebih tegas nih, berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Sehingga kalau ada perbedaan pendapat, ada opini, apalagi ada viral di media sosial, ada yang mengatakan, wah ini nggak sesuai syariah, kita harusnya merujuk kepada fatwa Dewan Syariah Nasional. Karena ini menjadi peraturan yang sudah mengikat, yang dituangkan di dalam undang-undang maupun di dalam peraturan otoritas jasa keuangan. Nah, memaknai tentang syariah, saya tadi sengaja gambarkan ini dan kasih catatan di sebelah kanannya. Pak, kadang sering ada pertanyaan nih, kenapa sih istilah yang di Indonesia digunakannya perbankan syariah, pasar modal syariah, asuransi syariah, padahal di luar negeri menggunakan Islamic banking, Islamic insurance, Islamic capital market, misalnya gitu.
Mungkin juga di Jepang juga menggunakannya kata-kata Islamic. Di beberapa negara menggunakannya ethical business misalkan gitu. Nah, macam-macam. Di Indonesia pilihan kata syariah ini memang background-nya dulu karena permulaan industri keuangan syariah itu masih di zaman Orde Baru yang dimana pada saat itu kata-kata Islam masih dirasa agak kurang inilah gitu, kurang pas gitu pada saat itu. Takut tidak toleransi segala macam gitu kan. Nah, sehingga para ulama menyarankan akhirnya ya udah menggunakan kata syariah. Kata syariah sendiri secara arti luas gitu, yaitu segala macam ya aturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an dan hadis gitu. Dalam arti yang luas ini kata syariah sama dengan arti kata Islam. Gitu. Jadi kalau dikatakan syariah itu bermakna atau berarti juga sama dengan Islam gitu kan. Sehingga dalam Al-Qur'an juga disebutkan atau wa minhaja gitu kan. Itu syariah itu adalah maksudnya adalah Islam sebagai dasar hidup kita, landasan hidup kita gitu. Tapi memang dalam arti khusus syariah berarti adalah hukum ya, yang mengatur antara hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah dan hubungan manusia dengan sesama manusia itu dalam bab muamalah. Gitu. Nah, kita lanjut lagi bahwa nanti turunan dari syariah itu ada fikih. Apa itu fikih? Fikih itu adalah penafsiran ulama atas ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis, gitu ya. Sehingga karena ini berupa penafsiran, sehingga mungkin sekali dalam fikih terjadi perbedaan. Karena banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang mengandung arti tidak cuma satu, bisa lebih. Gitu. Ya. Ini banyak sekali contohnya. Sehingga kalau ada terjadi perbedaan-perbedaan dalam penafsiran, itu hal yang wajar saja, yang artinya orang memiliki pilihan untuk memilih mana tafsir yang akan digunakan. Sehingga itu juga bisa menjadi rahmat. Maka dulu kalau kebetulan saya juga anak pesantren dulu gitu kan, sehingga senang sekali tadi mendengar sambutannya dari Ibu Dirjen gitu ya, terkait sekarang ada santripreneur, dulu boro-boro gitu ya waktu kita jadi santri gitu ya, diperhatiin sama pemerintah, yang ada dicurigain gitu kan. Nah sekarang malah justru digandeng, alhamdulillah. Itu bagi kami santri atau yang dulunya santri, sekarang juga masih santri karena masih belajar gitu ya. Nah ini juga merupakan bagus. Meskipun sebetulnya dari dulu santri itu ya independen, santri itu ya mandiri, gitu kan. Santri itu dididik untuk tidak ngandelin bantuan itu. Santri itu dididik untuk bisa hidup dengan kemampuan dirinya sendiri, hidupnya bersahaja gitu kan, dan bisa bermanfaat buat orang banyak. Nah, apalagi sekarang difasilitasi, dikasih arahan, dikasih binaan dari pemerintah, ini adalah suatu hal yang baik sekali tentunya ya. Nah, lanjut. Lagi ini pemahaman tentang apa itu fikih, mungkin saya akan lewatin saja. Nanti kita juga akan paham bahwa yang namanya fikih itu ada yang sifatnya ibadah dan ada yang sifatnya muamalah. Ibadah itu hubungan manusia dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa taala, dan ada muamalah itu adalah hubungan manusia dengan sesama manusia. Dalam hal ibadah, segala sesuatunya itu pada dasarnya dilarang kecuali adanya dalil. Sehingga dalam hal ibadah selalu analisis fikihnya adalah adakah perintah dari Allah untuk menjalankan ibadah ini. Jadi kalau dalam hal ibadah yang kita cari, dicontohin nggak sama Rasulullah ya, ada perintahnya nggak ya, sehingga dalam hal ibadah tidak ada kreativitas. Nggak boleh Anda kreatif dalam hal ibadah. Misalkan sekarang lagi hobi olahraga, lagi hobi goes, bisa goes sampai 40 kilo dalam waktu yang cukup singkat misalkan gitu ya. Tapi sholat subuh tetap 2 rakaat, nggak boleh itu mentang-mentang Anda bisa lari atau sepedaan berkilo-kilo gitu ya. Tapi sholat subuhnya saya pengen sehat, saya ini orang kuat, jadi mau sholat subuhnya 8 rakaat, nggak bisa, nggak boleh kreatif gitu kan. Ini ibadah. Tapi dalam hal muamalah, hubungan manusia dengan sesama manusia pada dasarnya boleh, kecuali yang dilarang. Sehingga analisis fikih dalam hal hubungan hukum antara manusia itu pada dasarnya adalah tidak dilarang, pada dasarnya boleh, kecuali ada larangan dalam Al-Quran. Sehingga analisis fikihnya adalah kita cari ada larangan enggak. Sehingga Anda punya usaha misalkan, ini usahanya boleh apa enggak ya? Transaksi boleh apa enggak ya? Yang kita analisis transaksi itu ada larangannya enggak? Ketika enggak ada larangannya, ya artinya boleh. Sehingga jangan salah
penerapan. Sehingga misalnya gini, emang ada transaksi kayak gini dicontohin Rasulullah ya misalkan gitu ya. Emang misalkan ya, lebih jelas lagi. Misalkan kalau kita bertransaksi dengan bank, emang Rasulullah itu dulu berbank? Ya jelas enggak. Karena dulu nggak ada institusi namanya bank. Nggak ada asuransi, apalagi pasar modal misalkan gitu ya. Sehingga yang kita harus analisis adalah apakah transaksi perbankan yang macam gini dilarang apa enggak? Oh, mengandung unsur riba, ribanya dilarang, maka kita hilangkan unsur ribanya. Nah, maka para ulama beristihad, membuat kreasi, membuat kreativitas, maka terjadilah produk-produk perbankan syariah. Muncullah produk-produk asuransi syariah, muncullah produk-produk investasi di pasar modal yang sesuai dengan prinsip syariah, gitu kan. Sehingga ruang inovasi, ruang kreativitas dalam hal muamalah, hubungan manusia dengan sama manusia itu terbuka luas sepanjang tidak ada larangan. Analisis fikihnya adalah yang terlarang kita hindari. Sehingga yang harus kita pelajari adalah hal-hal yang terlarang itu apa saja. Nah, sekilas saja bahwa yang terlarang itu sudah pasti batil. Maka dalam ayat Al-Quran yang menerangkan tentang kebatilan, tafsir Daruqutni mengatakan bahwa ada 3 kelompok yang batil. Yang pertama adalah batil karena logika manusia. Manusia tahu bahwa ini batil. Manusia tahu bahwa ini tidak etikal, misalkan gitu. Kalau kita kaitkan sama bisnis etik tadi. Yang pertama, contohnya adalah mencuri, misalkan, korupsi, nipu, gitu. Nah, 3 hal itu misalkan, nggak usah pakai dalil, pakai logika aja, orang udah tahu bahwa ini batil, ngambil haknya orang lain, gitu ya. Nah, tapi ada kelompok kedua atau klaster kedua di mana secara logika manusia, mungkin manusia nggak nyampe bahwa ini batil apa enggak. Tapi ayat Al-Quran dan hadis Nabi mengatakan bahwa, Nas ini mengatakan bahwa ini transaksi batil. Contoh, judi. Judi kalau pakai logika manusia saja, itu orang bilang, ini duit-duit saya, yang main saya sendiri juga. Kalau rugi, saya yang rugi. Kalau untung, saya yang untung. Saya nggak merugikan orang lain, misalkan gitu ya. Di mana batilnya? Gitu ya. Logika manusia bisa bilang begitu, tapi ayat Al-Quran mengatakan judi itu batil, sehingga judi itu haram. Demikian pula riba. Riba akan ada ongkos uang yang dipakai sama orang lain, gitu kan. Sehingga ada dong kompensasi atas saya tidak menggunakan uang saya, sehingga saya berhak dapat bunga, dapat riba, gitu kan. Logika manusia mungkin bisa berpikir seperti itu. Tapi nas Al-Quran mengatakan, wa halallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Nah, kemudian ada klaster yang ketiga, yaitu dinyatakan batil oleh para ulama. Mungkin nas Al-Quran tidak tegas menyatakan itu terlarang, tapi ulama mengatakan bahwa transaksi seperti ini itu mengandung unsur, misalkan gharar, mengandung unsur haram dan lain sebagainya. Sehingga ada 3 klaster logika manusia, nas Al-Quran menyatakan itu batil, ataupun ulama yang menyatakan itu batil. Nah, dalam transaksi keuangan, dalam transaksi bisnis, dalam transaksi ekonomi banyak hal-hal yang terlarang. Contohnya adalah riba tadi. Maisir itu judi, gharar itu jual beli atas barang yang tidak jelas. Sehingga bagian dari etika bisnis adalah secara syariah adalah ketika Anda menjual barang, terutama yang jualan secara online, harus jelas spesifikasi barangnya. Harus semakin detail tentang barang tersebut, maka itu semakin ethical gitu. Dan juga barang-barang yang Anda beli tidak merugikan, tidak merusak misalkan gitu. Juga tidak tadlis itu tidak ada menipu. Tidak tipu-tipu gitu. Barangnya apa, dibilangnya apa. Padahal nggak ori, dibilangnya ori. Ya, ini nggak boleh ada tipu-tipu. Kalau emang disebut ada cacat, ya sebutin ada cacat. Gitu kan. Maka yang menarik adalah Rasulullah itu adalah seorang nabi, seorang rasul yang jalan-jalan ke pasar. Bahkan orang musyrikin pada saat itu mencemooh. Masa seorang nabi ke pasar gitu kan? Karena di mata mereka bahwa tokoh agama gitu kan, apalagi seorang rahib di mereka itu ya adanya di tempat ibadah saja. Nah ini Rasulullah seorang nabi, masa iya jalan-jalan ke pasar? Nah justru Rasulullah menunjukkan itu karena dakwah itu bukan hanya masalah ibadah, tapi juga masalah muamalah, hubungan manusia, transaksi jual beli, bagaimana pasar itu terjadi, gitu. Sehingga aturan Islam cukup lengkap, di mana di dalamnya ada juga hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi, berkaitan dengan bisnis, ya, bagaimana berbisnis secara etik sesuai dengan akhlak, gitu kan dan sebagainya. Itu contohnya langsung. Termasuk juga sekarang tuh kadang-kadang suka aneh, masa ada ustadz jalan-jalan ke mall, apa salahnya gitu kan, Rasulullah jalan-jalan ke pasar gitu ya, kira-kira gitu kan. Jadi
Asal apa yang dilakukan adalah hal-hal yang terpuji, hal-hal yang untuk kemaslahatan, hal-hal yang untuk dakwah. Karena sekarang juga di mall ada jadi dakwah sebelum adanya pandemi tentunya. Ya, ini saya akan lewatkan saja. Nah, bicara tentang etika bisnis, ini yang merupakan inti dari pembahasan kita pada siang hari ini, yaitu istilah etika diartikan sebagai suatu perbuatan standar, code of conduct atau standard of conduct, gitu kan, yang membimbing individu dalam membuat keputusan. Atau diartikan juga etika adalah studi mengenai perbuatan yang salah dan benar dan pilihan moral yang dilakukan seseorang. Etika bisnis kadang-kadang disebut pula etika manajemen, ialah penerapan standar moral ke dalam kegiatan bisnis. Nah, lalu bagaimana dengan etika bisnis yang sesuai dengan prinsip syariah? Maka kita bisa definisikan bahwa etika bisnis syariah adalah etika bisnis yang sejalan dengan nilai-nilai akhlak. Nah, kita tahu akhlak adalah salah satu fondasi besar atau ilmu yang utama dalam Islam, yaitu diantaranya adalah akidah, syariah atau hukum, dan akhlak atau etika ini. Jadi etika bisnis syariah adalah etika bisnis yang sejalan dengan nilai akhlak dengan mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya sesuai dengan apa yang ada dalam Al-Qur'an dan hadis. Ada beberapa nilai etika bisnis yang kita ketahui dari ayat-ayat Al-Quran maupun dari hadis Nabi, antara lain adalah ihsan dalam bekerja, dalam berbisnis, dalam berusaha. Anda punya bisnis, ya, Anda harus melakukan beberapa norma, beberapa nilai etika yang diajarkan oleh Rasulullah. Yang pertama adalah ihsan, melaksanakan sesuatu sebaik mungkin, ya, agar memperoleh hasil yang optimal. Ya, karena gini, dalam Islam itu, terutama dalam syariah, itu selalu yang dinilai itu adalah prosesnya. Allah Subhanahu wa taala tidak membebani kita kepada hasil. Jadi selalu fikih ataupun hukum itu selalu melihat dari prosesnya, tidak melihat menghukumi dari hasilnya, gitu kan. Kita tidak pernah diajarkan dalam Islam untuk mencapai harus punya segini, harus menghasilkan segini, kan. Tapi yang diajarkan adalah prosesnya. Dalam berdagang itu harus jujur, dalam berdagang itu harus sempurna, gitu. Jadi dalam prosesnya, sehingga melaksanakan sebaik mungkin agar memperoleh hasil yang optimal, itu yang dinilai adalah si prosesnya itu harus itqon, harus ihsan, ya. Baru masuk ke yang itqon, melaksanakan sesuatu dengan teliti, tertib dan teratur dan memperhatikan kualitas. Itu itqon itu melaksanakan dengan totalitas, dengan sempurna, gitu, dengan ketelitian, dengan tertib, dengan keteraturan, gitu kan. Tapi juga di sisi lain kita juga efisien, memanfaatkan sumber daya yang efisien, tidak bersikap boros, tapi juga tidak kikir. Nah, kalau kita baca surat Al-Furqan, itu ada sifat-sifat dari ibadur rahman. Wa ibadur rahman alladziina yamshuna 'alal ardi hawana wa idza khatabahumul jahiluna, dan seterusnya. Itu ada ayat berikutnya yang masih mensifati ibadur rahman, hamba Allah yang Maha Pengasih itu adalah walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Orang-orang yang ibadur rahman itu apabila dia membelanjakan hartanya tidak berlebih-lebihan, enggak boros, tapi juga enggak pelit, gitu. Jadi kalau ada memang sarana untuk saling berbagi, itu dia akan lakukan itu di saf yang pertama, di barisan pertama. Dan hampir semua pengusaha yang sukses itu punya habit selalu selalu berbaginya itu nggak pernah ketinggalan, gitu. Jadi tapi dia juga tidak boros, tidak juga kikir, ya. Lalu jujur dan adil, kejujuran dan keadilan. Jujur, penuhi hak dan kewajiban dengan baik, karena kalau kita memenuhi hak kewajiban orang lain dengan baik, insya Allah Allah akan kasih hak kita dengan baik juga, gitu kan. Jadi dan menempatkan suatu pada tempatnya. Jadi kita harus kerja keras, bekerja sebaik mungkin, dan menghindari sikap berpangku tangan kepada orang lain. Itu juga ada dalam Al-Quran yang kita diwanti-wanti jangan sampai ketika kita ini meninggalkan generasi di bawah kita dengan kondisi yang tidak sejahtera, sehingga kita didorong dalam ayat Al-Quran itu untuk bekerja keras dan tentu juga bekerja yang cerdas, gitu kan. Nah, jadi ihsan, itqon, efisien, jujur, adil, dan kerja keras ini merupakan nilai-nilai etika bisnis dalam syariah. Sehingga implementasinya
ya kita harus menepati janji. Tidak zalim terhadap urusan utang piutang. Dalam utang piutang itu ada etikanya juga, baik berhutang maupun berpiutang gitu kan. Terutama yang berutang, kadang-kadang yang galak yang utang gitu ya. Yang ngutangi jadi kayak ngemis gitu kira-kira. Ini etika yang harus kita jaga, yang itu diajarkan. Utang piutang tidak dilarang, yang dilarang itu ribanya, yang dilarang itu mengandung unsur yang tambahan yang diperjanjikan karena adanya transaksi utang piutang, itu yang dilarang. Tapi utang piutangnya sendiri juga itu tidak dilarang. Jujur dan ada khiyar dalam jual beli gitu. Jadi kalau memang ada barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi, ada opsi untuk dikembalikan misalkan gitu. Tidak menjual barang-barang yang haram, terus apalagi berperilaku efisien, terus bijaksana dalam memberikan upah, peduli terhadap lingkungan, berikhtiar dan berusaha, tidak menimbun atau memamerkan harta, tidak. Ada yang bilang suara saya agak kurang jelas, apakah begitu? Mohon saya diinformasikan jika suara saya kurang jelas ya. Oke Pak. Untuk mungkin tambahan untuk Bapak Ibu yang mau bertanya silakan di kolom chat ya Bapak Ibu. Nanti ada hadiah menarik. Terima kasih. Lanjut Pak. Baik, ada di kolom chat atau di kolom Q&A itu? Ada kan kalau yang premium ini ada Q&A ya? Ada Q&A ya, boleh. Yang Q&A kayaknya lebih pas tuh, kalau chat tuh lebih ini ya. Q&A itu keren tuh. Ya, baik, lanjut ya. Kita udah hampir akhir kok. Nah, apa hubungannya antara etika dan fikih? Nah, ini menarik ya. Etika dan fikih itu dua hal yang berbeda. Baik secara ilmu maupun secara implementasinya. Fikih itu membahas tentang sah atau tidak sahnya sebuah aktivitas. Gitu kan? Jadi jual barang yang tidak halal itu secara fikih nggak sah. Karena salah satu syarat jual beli adalah barang yang diperjualbelikan itu harus jelas, harus memiliki nilai. Gitu ya. Barang yang diperjualbelikan harus memiliki nilai. Sementara dalam kacamata Islam, barang haram itu tidak punya nilai. Sehingga jual beli barang haram itu tidak sah. Gitu. Itu contohnya. Itu bicara dari sisi fikihnya. Sementara etikanya adalah ketentuan-ketentuan yang menyempurnakan fikih itu sendiri. Ini jual belinya udah sah. Tapi metodenya, gitu kan. Akhlaknya dalam jual beli. Ada kita jelasin. Ketika jual beli ini barangnya ada di sini tanpa dijelasin, mungkin sah. Gitu. Tapi ketika dijelasin, oh ini manfaatnya, ini kekurangannya, segala macam, sehingga itu sesuai dengan etika atau dengan akhlak. Jadi akhlak itu menyempurnakan yang sah. Artinya gini, jangan sampai Anda punya justifikasi bahwa atas jual beli yang dilarang itu menjadi nggak apa-apa, yang penting etikanya jalan, gitu nggak bisa. Jadi misalkan ini, dia jualan wine, gitu kan. Tapi sopan banget, menyuguhkannya keren, ifkon gitu ya, sempurna, terus juga ihsan, platingnya atau apa tampilannya tuh keren gitu kan. Tapi yang diperjualbelikannya homer, itu bukan berarti menjadi etik, enggak. Karena etika itu menyempurnakan dari yang fikih. Jadi minimum requirement-nya itu harus sah dulu secara fikih gitu. Minimum requirement-nya harus sah dulu secara fikih, baru etikanya menyempurnakan gitu ya. Jadi kalau secara fikih udah nggak sah, ya pasti etikanya nggak akan masuk, termasuk transaksi ribawi gitu. Kalau udah fikihnya udah nggak sah, yang mau sopan kayak apa juga, mau itkon kayak gimana juga, mau efisien kayak gimana juga, tetap nggak sah. Nah sehingga misalkan, wah pakai yang ribawi aja dia lebih murah gitu kan, jadi lebih efisien, jadi lebih etika, nggak bisa. Karena minimum requirement-nya ya sah dulu. Nah, baru etikanya. Nah, syukur-syukur kalau memang bisa lebih murah, bisa apa, dan juga sah. Gitu. Itu tentu adalah suatu hal yang sesuai dengan etika bisnis, sesuai dengan prinsip syariah. Nah, ini beberapa ayat Al-Quran yang beberapa sudah saya bacakan tadi, dan juga mendasari atas beberapa nilai-nilai etika yang ada dalam bisnis secara syariah. Misalkan watawan wal birri wattaqwa watawan wal ismi wal udwan wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Jadi kalau kita tolong menolong itu
Ya, dalam kebajikan, dalam takwa, dan janganlah tolong menolong untuk berbuat dosa. Ya, nolongin teman nggak enak, teman minta tolong, gitu. Tapi untuk berbuat dosa yang nggak boleh, gitu ya. Ini jelas. Waladina idza anfaqu, ini yang saya sebutkan tadi di dalam surat Al-Furqan ayat 67. Waladina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawam. Ini adalah sifat dari ibadur rahman yang dia jika membelanjakan harta berkonsumsi termasuk juga dalam produksi, gitu ya. Mereka tidak berlebih-lebihan dan juga tidak pula kikir, dan pembelanjaan itu di tengah-tengah, moderat aja, moderat. Jadi etika dalam Islam, dalam bisnis itu juga bagian adalah moderat. Gitu. Nah, melengkapi apa yang di dalam Al-Furqan itu, jika di dalam Al-Isra ayat 29, wala taj'al yadaka maghlulatan ila umika wa tabsutha kullal basti fatakuna maluman mahsura. Jangan kamu pelit, intinya gitu, membelenggukan tangan di leher itu gambaran dari sebuah ungkapan bahwa dia pelit, dan juga jangan terlalu mengulurkan tangan. Mengulurkan tangan itu artinya boros, gitu ya. Kira-kira gitu. Ini kiasan-kiasan yang ada dalam Al-Quran. Juga dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan dari Abi Sa'id, An-Nabi SAW, at-tajiru saduqul aminu ma'an nabiyyina was-siddiqina wasyuhada. Dari Abu Sa'id, dari Nabi SAW, beliau bersabda, seorang pedagang yang jujur, seorang pebisnis yang jujur, seorang pengusaha yang jujur, dan dipercaya dia akan bersama para nabi, siddiqin, orang yang jujur, dan para syuhada. Sehingga Anda punya usaha, Anda jujur, Anda bisa dipercaya sama orang lain, itu juga bagian dari jihad kita untuk mendapatkan syuhada, bersama para syuhada nanti, bersama para siddiqin dan juga bersama para nabi di akhirat kelak. Hadis lain, an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa idza istara wa idza qada. Ini perhatian, ini kalau ada orang mengimplementasikan Islam tapi garang, ini harus baca hadis ini. Dari Jabir, sahabat Jabir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah memberikan rahmat kepada hambanya yang mempermudah, yang toleran, yang lembut, gitu kan, ketika dia menjual, toleran ketika dia membeli, dan juga toleran ketika dia melakukan tuntutan, termasuk menagih utang. Nah, gitu. Jadi Islam itu jangan divisualisasikan dengan kegarangan, dengan kekakuan, karena memang rahmat, penuh dengan cinta, penuh dengan kasih sayang, penuh dengan menghormati orang lain. Kemudian hadis lain, iyyaka wa tana'um fa inna ibadallahi laisu bil mutana'imi. Jauhilah gaya hidup yang bermewah-mewahan, bermegah-megahan, gitu kan. Sesungguhnya hamba-hamba Allah itu bukan orang-orang yang bermewah-mewahan. Kaya, yes, boleh. Tapi kalau bermewah-mewahan, enggak. Meskipun standar kemewahan seseorang tentu berbeda dengan kemewahan orang lain. Artinya apa? Tetap ada unsur dari berbaginya ketika kita memiliki kelebihan harta, kewajiban ada zakat, kewajiban ada dianjurkan untuk sedekah dan sebagainya. Juga salah satu pahala yang terus mengalir adalah sedekahun jariyah. Yang dimaksud dengan sedekahun jariyah itu adalah di antaranya atau bahkan yang paling kuat adalah wakaf. Sehingga yuk kita upayakan punya tekad semuanya mulai sekarang berikhtiar untuk bisa berwakaf seberapapun jumlahnya. Sekarang sudah banyak juga wakaf berupa uang, gitu, sehingga Anda tidak harus memiliki tanah, harus memiliki atap bangunan, memiliki pesantren sendiri, gitu. Anda bisa kontribusi dengan uang Anda untuk diniatkan kepada wakaf, di mana wakaf itu melepaskan hak kepemilikan kita dan kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bicara tentang etika bisnis itu juga harus diimplementasikan dalam investasi. Nah, sehingga dalam investasi itu varian produknya banyak sekali, dan kita selalu mengkampanyekan goal-based investment, investasi berbasis tujuan. Kenapa? Karena investasi itu bukan untuk numpuk-numpuk harta, tapi investasi itu untuk dikonsumsi di kemudian hari. Artinya apa? Ketika kita berinvestasi, tujuannya adalah untuk kita gunakan. Kapan? Next. Gitu kan, di kemudian hari, bukan untuk numpuk uang. Apakah suara saya hilang gitu? Coba kecil Pak, suaranya bisa
mungkin mic-nya atau apa gitu. Saya nggak pakai mic ini, langsung dari. Oke dah. Oke, ini oke. Lanjut. Oke. Baik. Sehingga ketika kita berinvestasi itu bukan niatnya adalah untuk numpuk-numpuk harta, tapi untuk dikonsumsi di kemudian hari. Sehingga ketika kita berinvestasi harus selalu punya tujuan. Kenapa? Karena uang juga nggak dibawa mati kok, ya kan? Kita melihat banyak orang yang akhirnya dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala di usia yang sangat muda, misalkan gitu, dengan harta yang begitu bergelimang, toh nggak ada yang dibawa. Ya. Mobilnya yang mewah itu ya pulang juga habis mengantar jenazahnya, misalkan gitu. Sehingga ketika kita berinvestasi tujuannya bukan untuk numpuk-numpuk harta, tapi investasi adalah untuk dikonsumsi, tapi bukan dikonsumsi hari ini, tapi akan dikonsumsi di masa mendatang. Anda punya pendapatan hari ini dari bisnis Anda punya uang hari ini, gitu kan? Ya, Anda punya opsi untuk habiskan hari ini juga nggak apa-apa. Tapi ketika Anda investasi, niatkan ini akan saya konsumsi nih ya, tapi nanti untuk nyekolahin anak saya di perguruan tinggi, untuk saya nanti pada saat saya pensiun, untuk nanti saya misalkan bangun pesantren dan sebagainya. Dengan demikian maka investasi kita terarah. Dengan investasi berbasis tujuan, maka kita bisa terhindar dari investasi bodong. Karena investasi bodong biasanya dipicu oleh keinginan untuk mendapatkan return yang sebesar-besarnya. Termasuk dalam bisnis franchise, misalkan. Kalau tujuannya hanya untuk dapat keuntungan yang sebesar-besarnya, maka kita udah mulai membuka diri kita untuk ketipu, untuk terjerumus dalam investasi yang bodong. Sehingga begitu kita punya analisis, oh masuk akal nggak sih, legal nggak sih, gitu ya, bisnisnya suatu hal yang hitungannya wajar nggak sih, gitu kan. Biasanya kalau too good to be true, gitu ya, too big to be true itu kadang-kadang suka justru ujung-ujungnya adalah menipu, gitu ya, atau dalam kategori yang bodoh. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin kita bisa perdalam dalam sesi Q&A. Terima kasih. Silakan Pak Indra. Iya, terima kasih Pak Teguh, luar biasa. Konsep ihsan, ikan, efisiensi, jujur, kerja keras cukup bermanfaat sekali ini. Saya langsung teringat kayak yang seperti di Jepang itu orang mengenal muda murah muri ya, kaizen gitu. Jadi harus tidak boros, kemudian harus kerja keras dan efisiensi. Baik Pak Teguh, ini ada satu pertanyaan ini dari Olga Jada Kasmira ya. Saya adalah investor syariah di pasar modal, tetapi saat saya mengajak teman-teman saya untuk menjadi investor, mereka sangat tertutup karena beranggapan bahwa saham itu haram dan emas digital itu horor ya. Bagaimana cara terbaik untuk menyampaikannya agar mereka mengerti pentingnya investasi? Nah, monggo Pak. Ya, yang pertama kita tentu tidak bisa mengubah mindset seseorang dengan waktu yang singkat. Kalau menggunakan kata-katanya Nabi Ibrahim, gitu kan, kira-kira gini, pemahaman ilal balagh. Saya ini hanya sekedar menyampaikan bahwa yang saya sampaikan itu dibaikin apa enggak, ditangkap apa enggak sama yang saya ajak bicara, itu bukan urusan saya. Itu let Allah memutuskan apa yang terbaik buat dia, kira-kira gitu kan, gitu ya. Sehingga yang penting saya udah menjadi kewajiban saya, gitu. Sehingga Anda ketika Anda mengajak orang lain, jangan punya target orangnya mau dalam waktu sekarang juga nurut sama Anda. Meskipun Anda yakin, hakul yakin, 99 atau 100% Anda yakin bahwa apa yang Anda sampaikan benar, itu bukan bagian Anda, itu bukan porsi Anda. Porsi Anda hanya untuk menyampaikan saja. Pertama, cara menyampaikannya tentu harus dengan yang baik, bukan menjudge, bukan menghukumi bahwa Anda salah, saya benar, itu bukan menyampaikan yang etik, gitu kan. Sehingga ya kita sadarkan bahwa kebutuhan itu enggak cuma hari ini, kebutuhan itu enggak cuma ini, bahwa rezeki itu dari Allah Subhanahu Wa Taala kita sangat yakini, tapi once rezeki itu sudah ada di tangan kita, maka kita mendapatkan amanah untuk mengelola rezeki itu. Berkaitan sama saham, ada yang mengatakan saham itu haram, maka Anda tanya sama orang-orang yang punya perusahaan, apakah memiliki perusahaan itu haram? Atau jangan-jangan yang Anda bicara juga Anda memiliki perusahaan, apakah memiliki perusahaan itu haram apa enggak? Tentu boleh memiliki perusahaan, ya kan? Nah, pemilik perusahaan itu sama dengan pemilik saham.
Karena saham adalah bukti kepemilikan atas perusahaan. Sehingga memiliki saham adalah memiliki perusahaan. Nah, berangkat dari situ dulu. Yang nggak boleh adalah memiliki perusahaan yang perusahaannya bergerak di bidang yang non halal, di bidang yang haram. Perusahaannya bergerak di bidang produsen minuman keras, ya jelas nggak boleh. Produsen riba, ya jelas nggak boleh. Gitu kan. Produsen hal-hal yang maksiat jelas nggak boleh. Kalau Anda produsennya adalah minuman, ya, produsen handphone, produsen mobil, bikin jasa apa gitu kan, itu boleh nggak? Ya boleh. Maka ketika Anda membeli saham perusahaan infrastruktur, perusahaan telekomunikasi, itu berarti Anda memiliki perusahaan tersebut. Apakah boleh nggak punya perusahaan telekomunikasi? Boleh nggak punya perusahaan jalan tol misalkan gitu? Boleh nggak punya perusahaan? Nah, sehingga yang harus kita lakukan ketika Anda sebagai investor syariah hanya membeli perusahaan-perusahaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Sekarang sih sudah mudah karena OJK kerjasama juga dengan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia itu men-screening mana perusahaan-perusahaan yang masuk dalam daftar efek syariah sehingga Anda bisa membeli perusahaan-perusahaan itu. Dan cara-caranya, cara mentransaksikannya, cara tradingnya juga sesuai dengan prinsip syariah. Yang mengandung unsur riba, misalkan margin trading tentu nggak boleh. Yang mengandung unsur short selling, mengandung unsur baik Malaysia indak, kata hadis Rasul kan Rasulullah SAW lah tapi Malaysia indak, jangan kau jual sesuatu yang tidak kau miliki misalkan, maka short selling dilarang misalkan gitu. Nah, apabila itu terpenuhi, barang yang Anda beli, perusahaan yang Anda beli adalah perusahaan yang tidak melanggar prinsip syariah, cara Anda bertransaksi, cara Anda trading juga tidak melanggar apa yang dilarang gitu ya, maka itu masuk dalam kategori yang syariah. Adapun emas, nanti ada Pak Anwar Yusuf yang saya tahu dari Pegadaian, Pak ya, mungkin akan nerangin bahwa kita membeli emas secara digital itu harus ada barangnya. Nah, yang saya pahami, penyelenggara pembelian atau penjualan emas secara digital itu diwajibkan harus punya barangnya dulu sebelum menjual. Artinya apa? Stok barangnya itu harus lebih tinggi daripada yang sudah dijual, yang sudah laku. Artinya misalkan ini, misalkan sebuah perusahaan, dia jualan emas, misalkan Pegadaian deh, jualan emas, dia punya stok 5 kilo, dia udah berhasil menjual 4 kilo, berarti yang boleh dia jual berikutnya hanya 1 kilo, karena yang 4 kilonya udah laku, meskipun disimpan sama Pegadaiannya, gitu kan. Gitu. Nah, ini sebagai contoh aja. Kalau dia mentok, nah ini menjadi nggak boleh nih, misalkan sudah dia punya stok 5 kilo, udah laku 5 kilo, maka dia harus berhenti jualan atau dia harus tambah stoknya dulu sehingga stoknya melebihi dari apa yang dia jual. Kalau sampai dia yang dijual melebihi daripada stoknya, maka dia menjual atas barang yang tidak ada. Nah, ini tentu ada prosedur yang harus dilakukan oleh penyedia jual beli emas yang dengan cara digital. Misalkan seperti Pegadaian itu juga punya Dewan Pengawas Syariah yang akan memonitor itu, yang memiliki kewajiban untuk memonitor itu, sehingga dia tidak melakukan transaksi-transaksi yang dilarang sesuai dengan prinsip syariah. Tapi anyway, jangan pernah putus asa ketika Anda ditolak untuk menyampaikan ide-ide Anda untuk menjadi investor secara syariah, gitu Pak. Ya. Oke, untuk Bapak Ibu, silakan bertanya. Ini ada free 1 e-book ya, 7 kecerdasan finansial dan 50 financial wisdom, dan ada cashback voucher reksadana senilai 75.000. Dan ada juga nanti emas persembahan dari Pegadaian. Ini ada lagi satu lagi Pak Teguh dari Ibu Ois. Apakah koperasi mengadaptasi sistem syariah juga? Koperasi syariah itu yang seperti apa dan bedanya dengan koperasi simpan pinjam, apa bedanya? Gitu. Bisa apa Pak? Apakah koperasi Pegadaian apakah koperasi mengadaptasi sistem syariah juga? Ya, ada koperasi. Jadi gini, kita suka suka misunderstanding bahwa koperasi itu adalah jenis usaha. Padahal koperasi itu adalah bentuk hukum. Ya. Jadi setaranya koperasi atau perusahaan perseroan terbatas gitu ya, ataupun CV gitu kan. Ini koperasi. Jadi koperasi itu bukan bentuk usaha, tapi badan hukum. Ya, bentuknya koperasi, badan hukumnya bentuknya koperasi. Nah, tapi karena kita sudah banyak salah kaprah, sehingga menganggap koperasi itu adalah si usahanya, gitu kan. Nah,
badan hukumnya sendiri ya sudah dengan badan hukumnya koperasi itu, one man one vote lah, apalah gitu kan. Yang itu mungkin masuk dalam kategori musyarakah atau syirkah kalau dalam bahasa fikihnya gitu kan. Tapi musyarakah mufawwadah misalkan, karena porsinya sama semua, iurannya sama semua. Tapi bagaimana dari sisi operasionalnya? Bisa jadi dia koperasinya badan hukum, tapi membuat produk atau meluncurkan produk, membuat layanan simpan pinjam yang ada ribanya. Oh, tentu tidak boleh kalau ini ya kan, karena ada koperasi simpan pinjam yang dengan cara-cara yang konvensional, dengan cara-cara yang pinjam meminjam biasa yang kemudian ada tambahan, yang itu maka tidak sesuai dengan prinsip syariah. Tapi ada juga koperasi simpan pinjam, nyebutnya KSPPS, koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah. Gitu. SPPS, Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah. Sehingga produknya ada simpanan, ada pinjaman, tapi pinjamannya tidak boleh ada ribanya, tapi yang paling banyak adalah si pembiayaan. Gitu kan? Jadi ada iuran wajib, ada iuran pokok, ada juga iuran sukarela atau tabungan. Bahkan banyak menggunakan istilah-istilah deposito, ada juga gitu. Padahal sebenarnya dalam istilah koperasinya disebut sebagai simpanan berjangka, misalkan gitu ya. Nah, tapi itu adalah produk-produk yang kalau ke SPPS, Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah, tentu produk simpanannya maupun produk pembiayaannya sesuai dengan prinsip syariah, gitu kan, mengadopsi konsep syariah. Nah, kalau koperasi simpan pinjam yang biasa ya pinjam meminjam dengan bunga. Sementara kalau pembiayaan ya bisa juga jual beli, bisa juga dengan bersama bagi hasil, bisa juga dengan sewa menyewa, bisa juga dengan ijarah multi jasa dan sebagainya. Yang itu juga diwajibkan comply terhadap fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Itu kira-kira jawaban singkat, karena rasanya waktu saya udah banyak nih. Iya. Baik. Siap. Jadi udah siap-siap kayaknya tuh. Pak Teguh, terima kasih. Ini pertanyaan masih ada lagi, tapi sepertinya kita waktu juga ya, Pak Teguh ya. Kita lanjut saja ke narasumber selanjutnya. Atau masih ada sedikit pertanyaan? Satu lagi mungkin Pak Teguh, masih boleh nih? Ya, terakhir Pak, nih, satu. Iya. Gimana? Pak Teguh, aku boleh tanya Pak Teguh? Boleh. Ya. Pak Teguh, nih kan belakangan ini kan kemarin juga masih seru tuh mengenai Bitcoin, Pak. Investasi Bitcoin. Nah, kalau itu gimana tuh, Pak? Hukumnya, Pak? Jadi begini, Bitcoin itu kan cryptocurrency, gitu kan. Yang konsep atau metodologi dalam penetapan hukum, apakah ini syariah atau enggak syariah, itu ada istilah tujma' baina syar'i wal qanun gitu. Jadi combine antara comply secara hukum syariah dan comply secara peraturan perundang-undangan gitu. Misalkan ada transaksi yang dilarang secara undang-undang, maka otomatis secara syariah itu tidak comply. Gitu. Saya kasih contoh real. Perusahaan multifinance di Indonesia itu dilarang menghimpun dana dari masyarakat. Ya. Ketika sebuah perusahaan multifinance membuat produk tabungan atau deposito secara akadnya mudharabah pun, gitu, maka itu ilegal. Nah, bisa dipahami ya. Maka itu ilegal. Sehingga hukumnya menjadi terlarang juga. Meskipun secara mudharabahnya sah, gitu kan. Tapi karena ini produk yang dilarang, maka untuk multifinance tidak boleh ada yang namanya tabungan, deposito, mudharabah, karena secara peraturan undang-undang boleh. Berbeda halnya dengan bank, berbeda halnya dengan koperasi, ya, atau BPR misalkan gitu. Nah, ini hukumnya menjadi berbeda. Bitcoin ini memang terjadi perbedaan pendapat, perbedaan pandangan gitu di antara para ulama, bahkan para ulama di dunia. Para ulama di dunia. Jadi kalau kita baca referensi-referensi dari Timur Tengah ataupun di ulama-ulama di Asia Tenggara, itu ragamnya cukup banyak. Sistemnya juga bukan sistemnya apa, analisisnya juga macam-macam gitu. Tapi berdasarkan referensi yang saya baca dari beberapa banyak ulama kontemporer tentunya berkaitan sama Bitcoin, sebagian besar merekomendasikan untuk menghindari karena ada madorot yang terjadi di sana. Nah, bagi saya
untuk di Indonesia dan juga di negara-negara, di banyak negara yang negaranya belum mengakui adanya Bitcoin sebagai alat tukar yang sah, maka ini bisa juga masuk dalam kategori yang tidak legal, gitu kan. Sehingga harus hati-hati di situ dan madorotnya itu diantaranya gini, itu terjadi karena atas transaksi mata uang, ya kan, atas transaksi mata uang yang tidak menggunakan prinsip SORF. SORF itu kalau jual beli mata uang itu ya harus tunai, harus setara gitu ya. Ya dan biadin Islam bimiskin sawa'un bisawa'in kalau dalam bahasa hadisnya gitu kan. Nah, dengan demikian maka banyak ulama yang mengkategorikan itu tidak memenuhi prinsip SORF sehingga mereka tidak sah gitu. Tapi secara praktikal gitu kan, hal itu bisa dihilangkan gitu. Sehingga kalau itu dihilangkan unsur ketidakjelasan dari sisi SORF-nya itu kemudian bisa dibikin suatu hal yang secara itu bisa sesuai dengan prinsip SORF, maka itu juga secara syariah sebetulnya itu bisa legal, bisa sah atau syariah comply lah ya, bukan legal ya, secara syariah comply. Tapi kita tentu harus melihat apakah di negara kita itu termasuk hal yang diakui atau tidak, karena sampai hari ini Indonesia hanya mengakui satu mata uang yaitu rupiah kan gitu. Nah gitu kira-kira Mas Freddy. Jawaban saya mungkin agak kemana-mana, tapi saya ingin memberikan gambaran yang utuh lah kira-kira gitu. Ya, terima kasih banyak Pak Teguh. Terima kasih penjelasannya Pak Teguh. Saya kira itu ya. Saya terima kasih terima kasih Pak Teguh join di pagi hari ini sampai siang hari ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Saya Hari. Assalamualaikum. Terima kasih banyak Pak Teguh, inspiratif sekali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Teguh atas presentasinya yang luar biasa sekali. Kemudian pertanyaan-pertanyaannya juga bagus-bagus. Kita